Selamat datang di channel Lina Retno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 5 tema 2 subtema 3 pembelajaran 1 dan 2, yaitu tentang bahaya kabut dan cara mengatasinya, cara memelihara organ pernafasan, serta ciri-ciri gambar cerita. Tetap semangat belajar ya. Pembelajaran 1, kita tentu selalu menjaga kesehatan tubuh, termasuk kesehatan organ pernafasan. Namun seringkali faktor lingkungan sangat besar mempengaruhi kesehatan kita. Seperti yang terjadi pada tahun 2015, bencana kabut asap melanda sebagian wilayah Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Bacaan berikut menyajikan bahaya kabut asap bagi kesehatan manusia. 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya. Kebakaran lahan dan hutan telah menjadi bencana kabut asap. Pemerintah sudah berusaha mematikan titik-titik kebakaran, tetapi hasilnya kabut asap masih ada. Apa saja bahaya kabut asap kebakaran dan apa yang harus kita lakukan apabila di daerah kita terkena kabut asap? Berdasarkan pantauan, indeks pencemaran udara di Jambi, Palembang, dan Palangkaraya sudah sangat tinggi atau tidak sehat. Kebakaran hutan menyebabkan debu atau partikel halus hasil kebakaran seperti jelaga. Saking halusnya, partikel ini akan dengan mudah terisap dan mengotori sistem pernafasan. Selain partikel halus, asap kebakaran juga mengandung zat-zat berbahaya seperti ozon, sulfur dioksida, karbon monoksida, dan nitrogen oksida. Kabut asap ini dapat mengganggu kesehatan semua orang, baik orang yang kondisinya sehat maupun yang sakit. Namun pada orang yang kondisi kesehatannya kurang, khususnya pada orang yang memiliki riwayat penyakit pernafasan, anak-anak dan balita, kabut asap adalah bencana yang bisa mengancam jiwa. Apa saja bahaya kabut asap bagi kesehatan kita? Berikut ini beberapa bahaya kabut asap bagi kesehatan. Yang pertama, kabut asap dapat menyebabkan iritasi pada mata, hidung, dan tenggorokan. Kabut asap dapat menyebabkan reaksi alergi, peradangan, dan mungkin juga terinfeksi. Kabut asap dapat memperburuk penyakit asma dan penyakit paru kronis lain seperti bronkritis kronik. Kabut asap dapat menyebabkan kemampuan kerja paru berkurang dan menyebabkan seseorang mudah lelah dan mengalami kesulitan bernafas. Kabut asap dapat menyebabkan orang lanjut usia dan anak-anak memiliki daya tahan tubuh rendah akan lebih mudah mengalami gangguan kesehatan. Kabut asap dapat mengurangi kemampuan tubuh dalam mengatasi infeksi paru-paru dan saluran pernafasan sehingga lebih mudah terjadi infeksi. Kabut asap dapat memperburuk penyakit pernafasan yang sudah ada. Kabut asap menyebabkan polusi pada air bersih, tanaman, sayuran, buah-buahan, dan makanan yang tidak ditutupi. Kabut asap memperburuk kondisi lingkungan sehingga infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA akan mudah terjadi. Lalu, bagaimana kita melindungi diri dari kabut asap? Yang pertama adalah hindari atau kurangi aktivitas di luar rumah atau gedung, terutama bagi mereka yang menderita penyakit jantung dan gangguan pernafasan. Lalu selalu memakai masker jika harus pergi keluar rumah atau gedung. Pakailah masker dengan benar untuk menutupi hidung dan mulut. Minumlah air putih lebih banyak dan lebih sering agar debu atau partikel halus yang menempel pada tenggorokan larut dan masuk ke dalam pencernaan sehingga ikut terbuang bersama kotoran. Selanjutnya, segeralah berobat ke dokter atau sarana pelayanan kesehatan terdekat bila mengalami kesulitan bernafas atau gangguan kesehatan lain. Segera lakukan perilaku hidup bersih sehat atau PHBS seperti makan makanan bergizi, banyak minum, banyak mengonsumsi buah, jangan dekat-dekat orang merokok, dan istirahat cukup. Upayakan agar asap dari luar tidak masuk ke dalam rumah atau gedung. Tempat penampungan air minum dan makanan harus ditutup dan terlindung dengan baik. Dan yang terakhir, buah-buahan dan sayuran dicuci sebelum dikonsumsi. Bahan makanan dan minuman yang dimasak perlu dimasak dengan baik. Anak-anak, dari bacaan 9 bahaya kabut asap dan cara mengatasinya tersebut, buatlah pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, di mana, bagaimana, dan mengapa. Kemudian tulislah jawaban dari pertanyaan tersebut. Tuliskan dalam bentuk tabel seperti contoh berikut ini. Contohnya, kata tanya apa, pertanyaannya, apa penyebab kabut asap? Jawabannya, penyebab kabut asap adalah kebakaran hutan. Semangat mengerjakan, semoga sukses.
Pembelajaran 2. Nah anak-anak, perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut adalah cuplikan dari buku cerita bergambar berjudul Todi dan Semut. Inti cerita Todi dan Semut adalah mengisahkan Todi yang gemar makan coklat dan kue-kue manis tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Suatu ketika Todi segera tertidur setelah makan kue manis dengan mulut dan tangan kotor terkena sisa-sisa makanan. Saat Todi tertidur, pasukan semut merubangi Todi. Mereka juga menggigit tangan dan muka Todi hingga bentol-bentol. Todi terbangun dan menangis karena merasa gatal-gatal. Sejak saat itu, Todi selalu membersihkan diri seusai makan. Berdasarkan gambar tersebut, apakah gambar tersebut mendukung cerita? Jika iya atau tidak, jelaskan alasanmu. Tuliskan pada kolom komentar ya. Gambar tersebut sangat mendukung cerita karena gambar tersebut memberikan gambaran tentang isi tulisan atau cerita yang telah disampaikan. Gambar cerita banyak kita temui pada buku cerita, terutama buku cerita bergambar dan komik. Perhatikan contoh gambar berikut ini. Setelah kamu melihat contoh karya gambar cerita, apa ciri-ciri karya gambar cerita tersebut? Adapun ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Sekarang tentukan satu tema yang kamu pilih untuk membuat gambar cerita. Kamu dapat mengingat-ingat pengalamanmu yang paling berkesan atau kamu dapat mengambil beberapa contoh tema berikut. Yang pertama tentang lingkunganku hijau, udaraku bersih. Yang kedua, aku menjaga udaraku bersih. Dan yang ketiga, aku merawat kesehatan pernafasan. Kita berusaha selalu menjaga kesehatan organ pernafasan. Saat sakit kita perlu segera berobat, namun kita juga dapat menjaga penyakit pada sistem pernafasan dengan memelihara organ pernafasan. Berikut cara-cara memelihara organ pernafasan. Yang pertama, menjaga kesehatan organ pernafasan dengan cara makan makanan bergizi agar daya tahan tubuh terjaga baik, berolahraga teratur, istirahat yang cukup, dan posisi tidur yang benar. Yang kedua adalah menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernafasan, yaitu dengan cara tidak merokok dan menghindari paparan asap rokok, menggunakan masker saat berada di lingkungan kotor, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin, dan menghindari makanan dan minuman mengandung banyak gula dan bahan kimia. Yang ketiga adalah merawat organ pernafasan, yaitu dengan membersihkan rongga hidung secara teratur, memeriksa kesehatan pernafasan secara teratur ke dokter. Dan yang terakhir adalah menjaga kesehatan lingkungan sekitar dengan cara membuat sebanyak mungkin ventilasi dalam rumah, menjaga kebersihan lingkungan, kemudian membuat udara bersih di lingkungan sekitar rumah dengan menanam banyak tumbuhan hijau, serta mencegah ruangan lembab karena virus dan bakteri mudah berkembang di ruangan dengan kelembapan tinggi. Kamu telah memahami cara merawat organ pernafasan. Sekarang buatlah poster tentang cara merawat organ pernafasan. Dan berikut beberapa contoh poster tentang kesehatan. Kalian dapat mencontoh desainnya untuk membuat poster tentang merawat organ pernafasan. Selamat berkarya anak-anak hebat. Nah anak-anak, sekian dulu pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah belajar di channel Lina Retno. Jangan lupa subscribe.